Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai senantiasa pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Bagaimana menata batin kita agar menjadi bahagia, itulah tema-tema dalam acara kita pada malam hari ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pada malam hari ini tema kita adalah bagaimana hidup sehat sesuai dengan Buddha Dhamma. Ini sangat menarik sekali karena pada hari-hari ini pergantian musim banyak sekali yang sakit ya. Mungkin dengan belajar pada malam hari ini kita bisa mengetahui bagaimana hidup sehat sesuai dengan Dhamma. Baik, kita akan bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Anda pasti sudah tahu siapa beliau, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan Sang Buddha menjadi milik kita bersama. Ya, kita harapkan semua masyarakat Indonesia selalu sehat, kuat, maju, sukses dan bahagia semuanya. Ya, gimana Bante? Apa kabar? Sehat ini ya? Ya, lumayan dikatakan sehat. Ya, karena selalu punya tugas, capek, ya sedikit capek. Tapi demi masyarakat tidak apa-apa lah. Tetap positif ya Bante ya? Harus positif. Ya. Bante, apa yang dimaksud hidup sehat sesuai dengan Buddha Dhamma ini Bante? Sesungguhnya yang dikatakan Buddha Dhamma ini adalah kebenaran yang berdasarkan kenyataan. Manusia ini bicara mau sehat. Tapi mereka tidak sadar makanan itu juga sangat mendukung untuk kesehatan itu. Betul. Kalau makannya sudah pas, 4 sehat, 5 sempurna, itu sudah oke. Tapi makanan batinnya kurang, dia stres. Badan sehat tapi pikiran stres, kan tidak sehat juga. Maka dari itu alangkah baiknya badan ini sehat, pikiran juga sehat. Jadi masyarakat kita tidak ada yang stres, tidak ada yang cepat emosi, tidak ada yang cepat tersinggung, tidak juga terlalu bernafsu besar. Nah, dengan demikian otomatis ini kesehatan batin ini juga penting. Pola pikir itu perlu ditata, sehingga makanan juga perlu ditata, kehidupan juga perlu ditata, karena siapapun yang mau sehat, dia seharusnya harus olahraga. Jadi segala sesuatu kalau diperhatikan, ternyata ini hukum itu berlaku pada siapapun juga. Kalau mau sehat, makanan itu harus sesuai dengan nutrisi tubuh kita, kebutuhannya. Kedua, ya otomatis dia bagaimana memperkuat otot-ototnya, olahraga dengan baik. Ketiga, bagaimana menata ulang cara berpikir supaya menghadapi situasi apapun juga tetap kokoh, kuat, tidak tergoncangkan oleh emosi, perasaan, maupun nafsu apapun juga terkendali dengan baik. Nah, kalau tiga-tiganya ini dijalankan, otomatis masyarakat kita itu akan sehat semuanya. Apa tanda-tanda seseorang mempunyai kehidupan yang sehat, Bante, sesuai dengan Buddha Dhamma? Ya, tanda-tandanya ini ya kita hanya bisa dilihat ke dalam diri kita masing-masing, toh ya. Kalau mereka kebanyakan umumnya, aku sudah sehat kok, aku sudah sehat, sudah baik. Tapi dalam kenyataan secara umum, kebanyakan itu pikiran nggak sehat. Kita selalu curiga, berprasangka buruk, melihat sesuatu ingin mendapatkan yang sebetulnya bukan hak kita. Nah, dengan demikian itu nafsu-nafsu birahi ini akan begitu kuat kalau ini tidak terkendali dengan baik. Maka dari itu mereka, orang yang sehat itu artinya dia selalu tetap tenang, kokoh, konsisten di dalam tujuan kita bersama. Tujuan dari semua makhluk itu adalah bagaimana kita bisa menemukan titik yang tertinggi di dalam quality perkembangan batin masing-masing. Titik yang tertinggi itu adalah mencapai kedamaian yang sempurna. Itu titik yang tertinggi yang dicapai, diharapkan oleh semua makhluk. Disitulah kesehatan batinnya akan terwujud. Kalau dia masih cepat emosi, suka tersinggungan, cepat marah, bingung, stres, khawatir, juga ketok sing ayu kepingin, nafsu birainya berkembang, wah itu nggak sehat. Iya. Itu akan merusak lingkungan kita. Iya, Bante.
Apakah dengan menjalani hidup sesuai Buddha Dhamma maka akan menjamin hidup menjadi sehat? Dengan sendirinya yang dikatakan Buddha itu adalah ilmu yang harus kita ketahui tekniknya supaya kita sehat itu bagaimana. Dhamma ini ada hukum kesunyataan yang terjadi pada semua orang. Dia percaya nggak percaya tetap sama. Jadi kalau dia makanannya bagus, minumannya juga bagus, untuk kesehatan sangat baik, dengan sendirinya itu akan merupakan sarana yang mendukung untuk kesehatan tubuh jasmaninya. Demikian juga, kalau dia membaca buku, mendengarkan suatu ajaran-ajaran, itu bisa memotivasi, memprogram cara berpikir yang benar dan baik. Dia akan sehat dalam pikirannya. Jadi dengan demikian ini, kebenaran itu bukan milik siapa-siapa. Apa yang ditemukan Sang Buddha itu sesungguhnya sudah begitu itu. Jadi Sang Buddha itu hanya melihat kenyataan, oh begini, sebabnya ini, akibatnya ini, sebab ini, akibat itu. Hukum sebab akibat yang dijelaskan terus-menerus oleh beliau yang maha tahu itu. Maka itu kalau kita masing-masing manusia ini pinter, banyak membaca, banyak merenungkan, mencari hukum sebab dan akibat, dia pun akan menjadi manusia bijaksana, pinter, bisa mengatasi semua problema ini. Kalau segala sesuatu tidak ada sebabnya, semuanya dari atas, kita tidak bisa apa-apa. Wong atas yang menentukan semuanya. Kita hanya yang sebagai wayangnya toh. Ya, jadi kita tidak bisa apa-apa. Kalau cara mengajarkan seperti itu tidak berdasarkan kesunyataan. Itu berdasarkan kepercayaan. Sing percaya juga belum tahu juga kebenarannya di mana. Inilah sulitnya. Jadi satu kepercayaan dengan satu kebijaksanaan yang harus berdasarkan kenyataan ini. Hukum sebab dan akibat sampai di mana mereka bisa menjelaskan. Kalau dia mengatakan bijaksana, tapi tidak ada hukumnya. Tidak menunjukkan sebab ini, akibatnya ini. Sebab ini, akibatnya ini. Dia tidak pernah membahas. Tidak pantas dia menyebutkan dia punya ajaran bijaksana. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau ada orang filosofi atau agamawan manapun juga, kalau dia menekankan yang penting kebijaksanaan, tapi sama sekali tidak menyinggung hukum sebab akibat, itu sudah bertentangan dengan kebijaksanaan. Jadi yang siapapun yang bicara masalah kebijaksanaan, dia harus menyinggung sebab akibat. Apapun akibat yang muncul itu, jangan dilihat akibatnya. Beliau menekankan, carilah sebab yang menimbulkan masalah itu, baru bisa terselesaikan. Jadi kalau kita selalu yang dilihat akibat di dunia ini tidak akan bisa menyelesaikan. Apapun tidak akan terselesaikan. Maka itu sebabnya itu yang diutamakan. Seperti kalau kita lihat sekarang ini, mengapa di Indonesia ini terjadi seperti ini? Sebab utamanya hukumnya nggak beres. Ya. Kalau hukumnya sebabnya itu sudah bereskan dengan jelas, terang, kokoh, mengikuti jalur ini, tidak ada penyimpangan semua yang terjadi. Jadi kesalahannya ini dari mereka yang punya tugas membuat hukum yang tidak beres. Memang dibuat sengaja seperti itu, sehingga di mana-mana seolah abu-abu semuanya. Ya, bisa dimanipulasi oleh mereka sendiri. Jadi ini kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang memang sengaja dibuat abu-abu terus. Jadi dengan demikian kapan bisa selesai kalau demikian? Karena dia tidak mencari sebab solusi yang terbaik yang mereka bisa jalankan. Sekarang kalau menurut hukum sebab akibat, orang-orang yang berada di puncak-puncak kekuasaan ini, Bante, yang ketika mereka mempermainkan hukum, ya, dengan seperti itu, Bante, apa ganjarannya dari hukum sebab akibat ini, Bante? Sesungguhnya ya mereka dengan sendirinya dia tahulah kenapa ini kok tidak beres, ini kok tidak beres, semuanya tidak pernah beres. Mereka sudah paham tujuan mereka, ya kalau dilihat-lihat bagaimana memang dibuat undang-undang sedemikian rupa sehingga itu bisa dipermainkan oleh mereka sendiri. Jadi dengan demikian ya para atasan ini tujuannya itu tidak murni untuk mengabdikan ke negara. Ya. Tetapi dia tujuannya bagaimana dia bisa lebih enak, lebih gampang, lebih kaya, lebih punya kedudukan yang kuat. Itu dicari. Hukumnya apa yang bisa dibuat oleh itu? Itu menyebabkan mereka itulah jadi gila kuasa, gila harta, gila kedudukan, sehingga dia tidak peduli yang lainnya. Yang penting pokoknya aku yang inginkan bisa tercapai. Bisa masuk neraka nggak itu, Bante? Dengan sendirinya kalau memang mereka itu melakukan hal-hal yang negatif, bukan untuk kepentingan masyarakat,
Merugikan banyak Ini masyarakat. otomatis merugikan negara, merugikan masyarakat. Uang pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi hanya dipikirkan untuk kepentingan sendiri pribadi, ini dia beratnya luar biasa. Karena kan uang itu kan rakyat. Ya. Rakyat Indonesia kan 200 juta lebih. Jadi dia sekali bertindak atas nama 200 juta orang. Jadi bukan hanya pribadi, kecil aja, tetapi ini untuk seluruh Indonesia yang 240 juta orang. Kalau dia memikirkan aku bertindak salah, saya menanam untuk 240 juta bibit negatif untuk masyarakat kita. Apa yang mereka korupsi? 1M, dikira kecil. Tapi 1M ini dikali sampai 240 juta manusia, berapa kali lipat dia dosanya itu. Buahnya luar biasa, tidak akan habis-habis. Selama dia kelahiran 240 juta kelahiran, tidak pernah kaya, miskin sekali. Bagaimana itu Bante? Dan itu harus diketahui tentang hukum kasunyatan ini sebenarnya. Maka dari itu kebanyakan mereka menolak. Aku tidak percaya hukum karma supaya tidak berbuah seperti itu. Mati selesai. Itu kan salah konsepsi lagi. Ya. Ya, itu yang disebut hukum dhamma adalah hukum ini berlaku bagi siapapun, mau percaya nggak percaya akan berlaku ya Bante. Tetap, karena hukum kebenaran itu bukan milik siapa-siapa kok. Tetapi ini merupakan energi yang bergerak, berproses dengan sendirinya. Ya. Kalau mereka telah melakukan apapun kesalahan, pasti terekam kok di dalam batin dan pikirannya. Tidak bisa ada yang menghilangkan. Jadi yang bisa mengatakan bisa dihapus dosanya, bisa diampunin dosanya. Saya katakan ajaran ini mengajarkan sangat berbahaya. Menyebabkan mereka tidak perlu tanggung jawab. Ya. Karena mereka punya ilmu. Bisa menghapus dosa, diampuni dosa. Itu bohong. Menjerumuskan malah. Menjerumuskan, itu kasian ajaran yang sesat sekali, berbahaya. Ya, Bante, itu apa bisa dibilang bahwa orang itu sakit Bante? Sebentar ya Bante, jangan dijawab Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind, dan tentu tema kita adalah hidup sehat sesuai dengan Buddha Dhamma dengan narasumber kita Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Baik, Bante, kalau kita tadi ngomong yang orang-orang yang sedemikian, apa itu termasuk mereka itu sakit, Bante? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, karena manusia ini memang serba sulit, karena mereka itu tergantung inputnya, program yang mereka dapatkan, baik dari gurunya, dari orang tuanya. Waktu kecilnya ya, Bante. Kalau mereka itu dapat input yang salah, cara berpikir mereka salah, itulah sesungguhnya virus yang mereka tidak sadarin, itu sesuatu kesalahan yang mereka isi di dalam program mindset mereka. Dengan demikian, siapapun yang punya cara berpikir yang salah, itu sudah kesalahan, nanti kesalahan ini juga diajarkan salah kepada anak-anak, kepada murid-muridnya. Jadi makin banyak kesalahan yang mereka berikan. Maka itu kalau dia menyadari apa yang diajarkan salah, harus kita ada perombakan kesalahan-kesalahan di mana kita dengan jujur melihat kitab suci kesalahan kita ada di mana, itu jangan diajarkan. Sing api-api aja, yang bagus, yang berguna, yang membawa manfaat untuk semuanya, bisa diterima semuanya, itu aja yang diajarkan. Ya. Jadi dengan demikian ini kita harus berani untuk mengintrospeksi kesalahan yang dulu itu jangan dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan, ini tidak ada perubahan di dalam mendidik manusia yang masa depan yang ingin maju, yang ingin berkembang, tapi gurunya nggak mau berkembang. Dia fanatik. Jadi dengan demikian ya otomatis orang ini akan ditinggalkan oleh yang pintar-pintar, yang cerdik, berani membaca, berani mendengarkan dari ajaran yang lain. Oh betul ini, yang guruku yang salah. Lama-lama gurunya dibuang. Kalau mereka tidak mau berubah. Ya, betul. Jadi barang antik nanti, Bante. Ya itu. Ketinggalan zaman mereka. Ketinggalan zaman jadi barang antik nanti disisihkan ya. Ya itu. Ya ini berarti pada saat sekarang ini, ketika kita melihat kondisi yang sekarang ini, berarti mungkin pada waktu dulu itu salah pemrograman dari generasi yang sekarang ini ya Bante. Salah program waktu kecilnya itu loh. Ya memang bisa dikatakan begitu, karena Sang Buddha mengatakan anak kecil itu dia masih polos pikirannya. Tergantung yang mendidik yang ada di sekitar kita, terutama orang tua. Karena paling pertama kali yang mengajarkan papa, mama ini baik, ini buruk, harus begini, harus begitu.
Tapi kenyataannya dalam hidupannya mereka pribadi, papa dan mama sering bentrok, caci maki, memfitnah. Akhirnya, loh ngomongnya api, contohnya kok tidak benar gitu. Jadi anak-anak mengatakan, wah ngomong sama anak-anak kok bagus, tapi dan pelaksanaannya kok seperti itu. Jadi contoh itu lebih penting daripada cuma ngajarin. Ngomong, ya? Iya, betul. Jadi apa yang diomongkan, jangan mencaci ya, jangan memfitnah ya, jangan membohongin. Dan ternyata kehidupan kita terbalik, selalu memfitnah, selalu menjelekkan, selalu membohongin. Jadi dengan mungkin orang tidak akan percaya. Anak-anak tidak akan percaya orang tuanya seperti ini. Loh, mama kan ngajarin nggak boleh ini kok, tapi kok kenapa mau kok begitu? Ya tak? Jadi dengan demikian ini, itu termasuk program yang langsung yang mengajarkan kepada pengisian batin dan pikiran anak-anak. Jadi anak-anak itu penting untuk diisi dengan program yang sangat positif, yang baik, yang berguna, sehingga mereka bisa memilah-milah dan memilih-milih teknik yang terbaik bagaimana kebijaksanaan itu bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hukum sebab akibat itu ya Bante? Ya, dari itulah. kecil itu harus sudah dimulai ya Bante? Harus, itu anak-anak. karena orang yang cerdas, orang yang pintar, berdasarkan hukum sebab akibat. Ilmu pengetahuan manapun juga selalu membahas sebab ini, akibat ini, sebab ini, akibat itu. Itu yang dijelaskan secara ilmu, kedokteran juga demikian. Ya, ya. Semua hukum sebab akibat. Kalau agama tidak menjelaskan sebab dan akibat, agama tidak lama ini akan ditinggal oleh masyarakat. Iya, betul. Pengetahuan ya hukum sebab akibat juga ya Bante? Di Ya, dengan ilmu pengetahuan sendirinya. ya, fisika, biologi seperti itu. Iya betul Bante. Saya juga ngelihat bahwa kok nggak ada rasa malu dari misalnya para koruptor yang berada di televisi, cengengesan, kayak gitu loh Bante. Rasa malunya tuh kemana gitu loh Bante? Dia melakukan sesuatu yang mungkin dia pikir itu sudah umum ya, memang begitulah gitu. Ya, sekarang kita sudah tahu atau paham, ternyata kita ini, masyarakat ini memang sudah diprogram sedemikian rupa oleh televisi itu. Tiap hari yang dimasukkan yang koruptor, penjahat-penjahat, itu dimasukkan. Jadi seolah-olah mereka itu mengajarkan kepada masyarakat, ini loh, dunia ini harus kamu tiru seperti ini. Jadi itu sesungguhnya bagi mereka yang punya wewenang untuk membredelin TV-TV yang tidak bagus, mulai sekarang harus mereka tegas, jangan ditayangkan model gini lagi. Harus dibuat sesuatu yang positif, yang baik, yang motivasi, yang lebih maju lah. Itu yang ditonjolkan supaya masyarakat diisi program kita itu mau seperti ini. Ya. Kalau mereka tidak punya program, itu TV-TV seperti itu, hampir nasional seperti itu ya. Iya. Memalukan sekali itu. Iya. Mereka apakah tidak sadar sedang memasukkan suatu, kita tuh kan langsung masuk, bles ke otak. Program-program yang itulah. gambar-gambar yang salah, yang kekerasan ya Bante. Ketidaktegasan dari mereka-mereka yang mengatur ini, produser-produser TV juga tidak tegas. Mereka memang tidak tahu harus bagaimana. Ya. Istilahnya, produsernya bodoh, pemilik TV juga bodoh, masyarakat dibodohin, jadi semuanya jadi bodoh. Itulah jadinya. Kegelapan batin yang ketiga. Ya, Kasihan sekali kalau masyarakat seperti ini terus. ya. Apakah seseorang bisa dikatakan sehat jika masih memikirkan duniawi, Bante? Kita harus memahami demikian ya. Kita harus tahu tiap-tiap orang memang masih punya tanggung jawab. Ya. Di dalam tanggung jawab itu memang terpaksa lah. Kita harus melakukan kewajiban kita. Maka itu kalau kita melakukan kewajiban, ini adalah tanggung jawab saya untuk keluarga saya, untuk anak-anak, untuk semuanya, anak buah kita, usaha kita harus maju berkembang secara duniawi. Selama dia melakukan tugas ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, karena itu merupakan tanggung jawab, kita jalankan dengan senang hati, dia juga bahagia melakukan tugas itu. Tetapi harus ada satu penambahan. Plusnya ini adalah setiap detik adalah kesempatan kita mengembangkan sesuatu untuk menyehatkan batin dan pikiran kita bersama. Jadi di dunia kita tetap bekerja, tetapi di dalam batin kita juga bekerja. Bekerjanya itu kita harus menyadari ada apa sesuatu energi positif yang bisa kita bangkitkan di dalam pikiran kita bersama ini. Tiap-tiap orang membangkitkan dengan sistem sadar, tenang.
sadar, damai. Eling, damai. Kita sadar, damai itu saja. Jadi dengan demikian sadar inilah yang dikatakan dia akan menjadi manusia yang dewasa batinnya. Kalau wong sembrono, dia tidak pernah sadar-sadar. Wes salah tapi tetap ndablek. Itu namanya nggak sadar-sadar, gitu. Jadi kita penting sadar, itu yang penting. Sadaro awakmu salah. Jangan diulang lagi. Diulang lagi. Kapan gede nih? Tetap disalah dibiar-biar. Yang penting oleh dapat. Itulah kesalahan kaprah yang selalu terjadi. Karena mereka nggak sadar-sadar. Jadi wong Jawa itu harus eling lan waspada terus. Sadar, damai. Sadar, damai. Itu apa? Tujuannya kita manusia ini adalah meningkatkan kualitas batin kita untuk mencapai kedamaian. Makin damai tingginya kedamaian ini, makin mulia batin kita. Kalau mereka tidak tahu tujuan hidup itu apa, yang ini dunia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus penuh dengan kesadaran. Sadar, damai. Sadar, damai. Terus diulang-ulang. Dengan demikian, oh aku tahu hidup aku ini harus selalu eling dan waspada dan selalu menjaga kedamaian batinku. Ini berarti kualitas batinku ini harus bisa meningkat dengan cara seperti ini. Baru dia tahu tugasnya. Di dunia juga dijalankan baik, secara pribadi juga dijalankan baik. Jadi tidak ada waktu yang disia-siakan. Orang yang seperti inilah, dia akan memanfaatkan waktu setiap saat. Hidup di bumi ini adalah menyempurnakan mindset mereka lebih baik, lebih sempurna, lebih berkembang lebih baik lagi. Jadi itulah, kalau semua masyarakat seperti ini, kita akan menemukan sumber daya manusia yang luar biasa. Karena tidak ada TV yang berani bicara seperti ini, open bar begini. Ya, betul Bante. Dan saya pernah membaca di salah satu Dhammapada kalau nggak salah Bante, bahwa ternyata kehidupan manusia itu hanya sekejap. Paling 100 tahun itu sangat-sangat singkat. Dan betapa bodohnya kita ketika kita membuang-buang waktu di usia kita yang sedikit ini. Apa betul tuh Bante? Ya, memang kalau kita lihat, karena di zaman Sang Buddha itu banyak cerita yang macam-macam masuk di dalam kitab suci Tipitaka. Ada seorang dewi yang sedang main di surga dengan macam-macam dewi yang lainnya, tahu-tahu dia hilang di situ. Ternyata dia lahir ke bumi. Dia lahir di bumi ini umur 16 sudah kawin. Ternyata 50 tahun dia sudah meninggal. Ternyata dia langsung kembali di tempat yang sama. Di taman yang mereka sedang main-main waktu itu. Nah, waktu itu yang pimpinan melihat, loh, kamu tadi menghilang kemana? Sekejap kan tadi kehilangan kemana? Oh, aku tadi tahu-tahu lahir ke bumi loh. Lalu dia cerita, aku sudah punya anak ini. Waduh, manusia cuma sebentar ya. Kita 1 hari aja belum selesai. Happy-happynya di sana belum selesai. Kamu sudah kembali lagi. Wah, sedikit sekali. Ya, seperti itulah manusia ini tidak menyadarin bahwa kita umur 50, 70, 90 itu sangat sedikit dibandingkan dengan alam surgawi itu. Jadi dengan demikian, ini marilah kita mulai sekarang sadar. Jangan menyia-nyiakan waktu kita di bumi ini adalah kesempatan kita berkarya. Terus menciptakan sesuatu yang positif, yang berguna secara pribadi maupun berguna untuk masyarakat. Ya. Itu tujuan kita bersama. Ya Bante. Kalau dipakai untuk negatif, betapa meruginya orang itu ya Bante ya. Sangat-sangat rugi, aduh bodoh banget berarti. Jadi dengan demikian ya, hidup mereka itu sia-sia, merugikan, merosotkan batin mereka sendiri. Ya. Menghancurkan mereka pribadi, masuk ke alam sengsara sendiri. Jadi dia percaya apapun juga, siapapun yang berbuat negatif, jahat, walaupun dia dijamin masuk surga, bohong. Energi negatif itu tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Dia akan mengikuti hukum alam semesta kok. Bukan hukum kata-kata guru kita. Ya. Bukan hukum yang dikatakan kitab suci. Bukan. Energi pikiran tetap, lihatlah ke dalam diri kita. Kita banyak energi negatifnya atau positifnya. Kalau negatif, kita pasti ke alam negatif. Ya, di dalam agama lain Bante, bahwa ternyata di surga-surga itu memang ada bidadari itu memang ada ya tingkatan-tingkatan seperti itu. Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan mengintip apa yang ada di dalam surga.
Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang, dan sekitarnya juga di Malang Raya. Selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami, Dharma TV. Baik, tentunya masih di Manage Your Mind dengan hidup sehat sesuai Buddha Dhamma. Bante, tadi kita bicara tentang surga. Ternyata benar ya bahwa di surga itu ada sebuah kehidupan. Ya. Dewa, dewi, bidadari, seperti itu yang dikatakan. Memang kalau dalam versi agama Buddha ini, surga itu langsung. Ketika kita meninggal dengan siapapun juga, kalau orang itu baik, berbakti sama orang tua, suka menolong yang di sekitarnya, membantu siapapun juga, memberikan sesuatu apapun yang bisa diberikan untuk menolong siapapun juga, dia tidak ada kebencian, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbicara yang tidak benar, dan tidak mabuk-mabukan, mau dijaga dengan baik. Walaupun dia bukan umat Buddha, dia punya hak masuk surga. Mati sekarang, pikiran positif masuk ke alam bahagia. Jadi alam bahagia itu bukan monopoli agama manapun juga, tetapi milik semua makhluk yang suka berbuat baik, tingkah lakunya baik, ucapannya selalu baik, dia punya hak masuk surga. Bukan KTP ini didelok, oh itu Buddha tok yang masuk surga, enggak. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan agamaku tok yang bisa masuk surga, yang tidak ikut cara agamaku masuk neraka, kalau dia mengajarkan begitu, itu pembohong. Kita berani gitu katakan dia pembohong. Ya. Jadi tidak ada istilahnya monopoli surga untuk agama sendiri. Ya. Milik semua. Kalau bisa saya pribadi, sudahlah kalian tidak usah punya agama, jadi yang baik, masuk surga bareng-bareng. Kan lebih enak toh. Kan tidak usah bertarung masalah agama, sing di sing bener. Orang ono sing ro, sing di sing bener. Tarung gak ngerti jarine jari ya, Bante. Lah iya gak opo tarung-tarungan debat-debatan ya. Jadi surga itu energi ya, kebersihan atau kemuliaan dari kebersihan energi kita yang akan membawa ya, kita ke frekuensi-frekuensi kita lah. Kualitas batin kita itu kalau menurut versi agama Buddha itu bertingkat-tingkat. Energi batin manusia sangat itu masuk akal. Ya dengan demikian ya kita katakan sehingga sekarang bisa diilmiahkan. Siapapun yang selalu membentuk energi batinnya itu 10 pangkat 250, dia di surga tingkat pertama. Kalau ini lebih ditingkatkan sampai 10 pangkat 300 kedua. Lebih halus lagi. 10 pangkat 350, kan energi lebih tinggi, dia menuju yang lebih tinggi itu. Ya. 10 pangkat 400 lebih tinggi lagi. Sampai yang lebih tinggi, lebih tenang, 10 pangkat 550 di jana yang pertama itu. Dan seterusnya terus makin tinggi, makin mulia, makin bagus tuh kualitas batinnya. Ya. Kalau kita tertekan, wah bernafsunya luar biasa, gede nafsunya, bujurnya 10. Ini kan dia membentukkan energi untuk badannya. Jadi energi batinnya itu disedot ke bawah ya. Ke bawah, jadi bawah ke bawah, makin lama makin padat, masuk rendah. Serakah. Kasar. Serakah dia masuk ke alam setan kelaparan. No kono ya seperti itu. Kebiasaan di sini nafsunya gede, di sana juga gede. Lagi. Wah, tarung karena sama-sama buahnya itu. Jadi mereka tarung terus. Jadi di situ bukan disiksa siapapun juga, tetapi dia saling menyiksa, saling memperebutkan. Aku mau yang ini, saya juga mau rebutan. Jadi kita tanpa sadari di alam setan itu bukan ada makhluk yang menghukum, tetapi hukum itu berlaku dengan sendirinya. Kebiasaan kita yang serakah, yang mau menyerang terus, mengembangkan nafsunya itu, sehingga di sana tetap menjalankan seperti itu, tapi semuanya banyak mau berkelahi mereka. Jadi mereka saling pukul-pukul, tendang-tendang terus, tidak pernah berhenti. Itulah begitulah neraka, penderitaannya. Itu bukan neraka, itu alam setan masih. Oi, itu alam setan baru. Masih alam setan, karena keserakahan mereka itu. Alam neraka di bawahnya lagi, Bante? Wah, alam neraka sudah tidak usah diomong lagi lah. Itu kalau masuk di alam yang terbakar yang luar biasa, itu masih dibagi menjadi 8 bagian. Ada yang sedang, ada yang berat, ada yang ringan. Dibagi lagi, wah. Itu kan sesuai dengan hukum toh. Tek dosa yang memakai berat, ya lebih berat. Tek dosanya enteng, ya enteng. Berarti memang dosa itu ada ya, Bante ya? Ya, masuk kalau seandainya agama ya? Di Indonesia, kalau korupsi 10.000, hukumnya 2 tahun, Ustaz. 10 miliar juga 2 tahun. Lah iya kan enggak adil loh.
Nyolong ayam Lah ya itu. 2 tahun juga Bante. Maka dari itulah ini hukum apa yang dijalankan, ya toh? Jadi ini perlulah dirombak lah. Kalau sebelum dilihat ya di nerakanya lebih dalam, lama. Tapi kalau kita bisa menghindari hukum di dunia ini, kita tidak mungkin bisa menghindari hukum. Tidak ada satupun yang Kenapa? bisa menghindari semua itu. Dia tetap Pasti, harus mempertanggungjawabkan. Aduh, hati-hati ini buat orang yang harus cerdas ya Bante. Harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa hukum kebenaran itu tidak bisa dimonopoli oleh apapun juga. Tidak ada kamuflase apapun juga. Kecuali dia bertekad dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang tidak ada kejahatan yang dilakukan lagi. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, positif dan negatif yang kita kumpulkan. Kalau kita garamnya ini tidak pernah ditambah lagi, airnya kan tetap seperti itu, asin tetap seperti itu, tetapi mulai sekarang bukan diam, tetapi kita sadar yang mampu menetralisir diri kita sendiri harus ditetesin air yang positif itu sebanyak-banyaknya setiap detik. Setiap detik kita dengan apa? Sadar, damai terus, sadar, damai. 1 jam berapa? 3.600 kali itu tetesan itu. 10 jam 36.000. Dalam tiap hari bisa 10 jam. Yang tadinya seperti ini bisa berubah jadi 1 galon, bisa berubah jadi 1 kolam, bisa berubah dari 1 sungai. Air asinnya tetap, garamnya masih ada, otomatis dominasi dari asinnya berkurang, diminum mulai segar. Itulah ada logika dari hukum karma seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan garamnya itu. Jadi malaikat nggak bisa disogok ya Bante? Wah iya, itu kan nama film, bilang aja malaikat bisa disogok, tapi kenyataan nggak bisa. Nggak bisa loh ya. Yang biasanya menyuap kanan kiri, sogok menyogok, nggak ada yang bisa disogok di sana. Betapa bodohnya kalau itu dilakukan. Makanan apa yang dibutuhkan pikiran kita sehingga hidup menjadi sehat, Bante? Iya, kita punya pikiran ini sesungguhnya kalau diperhatikan luar biasa gesit, lincah, liar. Ya. Sulit kita kendalikan, maka dari itu kita harus memiliki tekad sungguh-sungguh untuk mengendalikan sendiri. Ya. Yaitu kita jam berapa kita membaca buku, gitu. Jam berapa kita sungguh-sungguh berdoa. Sesudah berdoa kita lanjutkan untuk meditasi. Ini namanya harus satu hal yang harus kita kembangkan untuk diisi ke dalam batin kita supaya energinya berkembang lebih tinggi. Kalau mereka percaya bahwa semuanya itu tergantung usaha kita, dia juga berusaha sendiri, ini berarti mereka percaya akan hukum karma. Kalau dia tidak percaya hukum karma, tidak bisa apa-apa. Karena percaya yang atas kok yang menentukan, bukan dirinya sendiri. Jadi dengan mungkin dia tidak perlu usaha. Minta aja ke atas. Jadi manusia tidak akan ada perubahan karena dia tidak tahu mindset itu penting, merubah pola berpikir penting, mengisi program yang cara berpikir penting, tapi kaku, fanatik, dia ngekat sendiri, tidak mau ngisi yang positif. Aku percaya dengan caraku kok, dengan cara seperti ini lebih enak, lebih gampang, gitu. Karena orang bodoh senang dibodohin, dia suka bertindak bodoh karena sembrono itu enak, katanya begitu. Jadi dengan demikian orang diajak baik itu memang lebih sulit. Diajak untuk berbuat jahat itu lebih gampang. Kenapa ya? Sangat gampang. Karena sifat kewajaran makhluk itu seperti air, mengalir ke bawah. Ya. Ya makanya kita disuruh meditasi. Diangkat menjadi lebih tinggi, supaya positif ya. Antep, berat katanya. Benar, tidak menyenangkan. Perlu perjuangan gitu. Lah ya itu kalau mabuk-mabukan wah seneng. Iya, tambah dulu. Kalau sudah mabuk-mabukan kan biasanya begitu kan sudah pernah alami toh waktu dulu mabuk rangkul-rangkulan lah gimana. Wah ya itulah pengalaman kita. Iya Bante, wah kacau itu Bante. Kacau sekali. Dalam kondisi tidak sadar itu Bante, makanya Bante. Ya itulah namanya mereka itu menghilangkan kesadaran dengan mabuk-mabukan sehingga dia tidak malu diri. Iya, kehilangan tidak rasa malu. seperti binatang ya. Yang tidak tahu malu ya toh. Betul. Gonta-ganti terus begitu karena manusia yang sadar itu tidak akan bertindak seperti itu. Hanya manusia yang kurang kesadarannya melakukan tindakan seperti itu. Wajar. Kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri, kita termasuk orang sadar atau yang tidak sadar. Apakah puasa adalah salah satu cara pengendalian hawa nafsu Bante? Sesungguhnya kalau dilihat
manusia ini harus memahami nafsu birahi itu berkembang karena didukung oleh makanan nutrisi yang kuat. Sehingga nafsunya berkembang. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak pemerintah sudah mulai sadar TKW dilarang ke Arab. Apa yang menyebabkan? Karena kita tahu banyak umat-umat kita TKW di sana itu ditelantarkan. Mengapa demikian ini? Karena kehidupan mereka itu luar biasa. Makanan itu tidak usah nasi, tidak usah apa-apa, langsung daging 2 kilo diemplok. Ketika diemplok gini, makanan badannya itu panas toh. Energinya kemana? Energinya ke arah seksualitas. Siapa yang menjadi sasaran? TKW kita itu. Karena dianggap lemah lah ya. Jadi dengan wajar mereka TKW itu banyak wanita ke Indonesia bawa anak. Jadi dengan demikian rusaklah. Ya. Makanan penting memang. Ya, makanan penting ya. Jadi harus kita pikirkan makanan apa yang masuk di dalam tubuh ini ya Bante ya. Ya, maka itu puasa itu termasuk mengendalikan makanan, mengendalikan nafsu, mengendalikan semua nafsu indrawi kita, menjaga pikiran dengan lebih tenang, terkendali dengan baik. Itu kalau bisa dijalankan bagus sekali. Ya. Sesungguhnya kalau kita lihat mereka punya doa kan waktu kita masih belum doa. Kan mata dicuci, telinga dicuci, hidung dicuci. 9 lubang pelepasan harus dibersihkan. Itu tujuannya bukan cuma cuci. Betul. Tetapi bersihkan mata kamu, jangan melihat yang negatif. Betul. Bersihkan telinga kamu, jangan mendengarkan yang negatif. Itu tujuan, tapi tidak apa maknanya. Kedalamannya itu ya Bante. Cuma asal-asalan gitu aja, ngikutin Ritual. orang tua. Ya. Tapi nggak dijelaskan maknanya. Kasian. Ya. Bante, langkah apa yang harus dilakukan agar hidup sehat sesuai Buddha Dhamma? Langkah-langkahnya Bante. Tapi jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita bertemu lagi dalam segmen yang terakhir pada malam hari ini dalam hidup sehat menurut Buddha Dhamma. Tadi pertanyaan yang terputus adalah langkah apa yang harus dilakukan agar dapat hidup sehat sesuai Buddha Dhamma? Langkah-langkahnya nih Bante. Langkah yang pertama, memang kita ini harus ada puasa seminggu sekali. Wah, itu bisa dijalankan juga akan bagus. Tiap minggu kita melakukan puasa. Puasa ini berarti juga melatih diri, bukan hanya cuma tidak makan, tetapi melatih diri, yaitu makan kita jam 6 pagi, sesudah itu makan jam 11, sesudah itu sama sekali tidak makan lagi, sampai besok pagi baru kita makan. Nah, dengan demikian ini tujuannya supaya badan kita itu bisa istirahat. Ya. Karena tidak kita sadarin tiap malam itu kita makan, dia bekerja. Tapi awake dhewe turu enak. Kalau perut bisa protes, dia akan ketok. Bos, oh enak ya awakmu turu, bengi-bengi perutku kamu isi, saya suruh kerja di nggak akan bayar lu aku. Dia proses begitu pasti. Maka dari itu, itulah yang istilahnya, ketika kita bisa mengistirahatkan seminggu sekali, dia tidak bekerja, disitulah dia akan menormalkan semuanya yang tidak beres. Jadi akan jadi kembali kuat. Nah, kalau kita sudah melatih ini, di situ juga mengendalikan nafsu indrawi kita, jangan seperti umumnya. Ketika kita latihan itu, kita mencepi. Bagaimana untuk menganalisa penggunaan mata kita selama 1 minggu itu apa saja yang pernah dilihat, yang negatif berapa, yang positif berapa. Telinga kita itu banyak mendengarkan positif atau negatifnya. Dianalisa apapun yang membuat kita menderita, apapun yang membuat kita negatif itu, kita berusaha bagaimana bisa membuang semua itu. Supaya tidak ada tersisa lagi, disimpan dalam memori yang tidak ada gunanya. Sampah buat apa disimpan? Kita harus buang secara total. Jadi Sang Buddha mengajar kita itu membentuk batin tiap-tiap individu itu bagikan berlian yang sangat berharga. Supaya kita tidak pernah dikotori oleh apapun juga. Tetapi kalau kita tidak pernah berpuasa, tidak pernah mengendalikan diri, selamanya kita ini tidak tahu apa sih sesungguhnya yang harus kita lakukan. Manusia ini kebanyakan masih bodoh sekali. Dari dulu ngene puasa ya kok ngene aja. Nggak ada yang dilakukan yang lain dari yang lain. Karena ini sesuatu yang untuk meningkatkan kualiti batinnya. Jadi puasa itu bukan tujuannya untuk minta ampun dosa, bukan. Untuk melatih, membersihkan nafsu-nafsu kita. Kalau kita sudah melatih ini, ternyata loh,
aku latihan kok tambah enak, lebih menyenangkan. Jadi dia akan lebih semangat. Melatih dengan senang hati, tidak ada paksaan, tidak ada menakut-nakutin. Kalau kamu tidak puasa gini-gini, itu bohong juga, nakut-nakutin. Jadi dengan demikian puasa itu sesuatu yang sangat positif, dijalankan dengan baik untuk mengendalikan nafsu, juga diperbanyak dengan meditasi. Dengan meditasi ini mereka otomatis akan menjadi sesuatu sarana yang meningkatkan batinnya secara otomatis. Kalau meditasi ini dijalankan, dia terkendali pikirannya, dengan sendiri ucapan dan tingkah lakunya juga akan terkendali. Jadi dengan demikian yang penting pikirannya harus terkendali terlebih dahulu, baru ucapan perbuatan jadi terkendali. Jangan kamu dipaksa pokoknya ucapan tingkah laku harus baik, tapi tidak pernah menyinggung bagaimana menata ulang cara berpikir, mengendalikan pikiran. Jadi banyak ajaran-ajaran yang bodoh semua. Dia tidak tahu harus bagaimana. Inilah yang dikatakan sumber penyebabnya gurunya goblok-goblok, muridnya juga ikut goblok. Jadi kalau gurunya itu harus belajar dengan sungguh-sungguh mengertilah. Bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan dari ajaran mereka itu yang kurang, tidak ada salahnya ngambil dari ajaran yang berguna, yang baik, yang bermanfaat. Kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan, sudah kita jalankan, bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita. Karena mereka tidak ada satupun yang menjalankan, otomatis bagaimana bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Maka itu mereka itu harus puasa penting, jaga pengendali indrawi, ucapan perbuatan yang baik dan benar, lalu menata pola berpikir supaya terkendali, supaya damai, dan supaya selalu positif, selalu bersih itu gimana. Ini aja, 4 poin ini aja dijalankan. Mereka akan bisa hidup lebih sehat dan lebih baik, lebih bermakna hidupannya. Lebih seimbang ya Bante? Iya, dengan sendiri otomatis lah itu. Ya, tapi banyak orang yang tidak sadar-sadar Bante, biar diomongin kayak gini. Bagaimana menyadarkan seseorang agar dapat hidup sehat sesuai dengan Buddha Dhamma? Apa harus dipaksa? Memang kita serba repot juga, karena manusia ini istilahnya sifat kewajarannya seperti air itu, jadi benar, tidak ada satupun yang bisa memaksa. Ya. Karena wajarnya seperti air, itu tergantung kebijaksanaan bagi semua makhluk. Sampai di mana kebijaksanaan mereka, sampai di mana pengertian mereka terhadap realita yang telah mereka hadapin. Kalau yang mereka alamin ini, dulu seperti ini, nanti yang akan datang juga seperti ini, tidak ada perubahan. Lalu dia tidak ada berani merubah untuk menuju yang lebih baik, yang lebih berkualiti, yang lebih menemukan berlian yang ada dalam batinnya. Lalu kapan kita bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam batinnya? Maka itulah yang mereka sadar sendiri, tanya ke dalam diri sendiri. Kalau seperti ini terus, cara mengajarkan seperti ini, pelaksanaan tidak ada sama sekali. Gurunya juga kotor, muridnya juga kotor. Bareng-bareng mau kotori. Akhirnya dia tidak bisa berubah apapun juga, karena tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya tidak mau merubah, semuanya tidak akan bisa berubah. Jadi pemimpin dari agama manapun juga, dia harus menunjukkan kualiti batin dari pimpinan itu positif, bersih, terkendali, selalu tenang, dan otomatis muridnya akan gampang diajarin. Karena ada contoh ya. Kalau mereka tidak ada kasih contoh, gimana bisa memberikan ajaran kepada mereka? Wong bapak gak pernah meditasi kok ngajak kita meditasi, kan bohongin orang, ya kan? Seharusnya dia menunjukkan dia pernah meditasi, ngajak muridnya ke meditasi, semua meditasi bareng, itu meningkatkan kualiti batinnya. Hanya itu aja. Berdiskusi setelah itu ya Bante, habis meditasi bareng, berdiskusi. Ya, itu berdiskusi kebenaran, di dalam kebenaran itu sendiri itu sangat terpuji. Ya toh? Ya. Sekarang kebenaran itu kan bukan di letak kitab suci. Kebenaran Sang Buddha sesungguhnya mengatakan kitab suci di awake dhewe ini loh. Diri kita ini termasuk kitab suci berjalan. Ya, betul. Jadi jangan percaya kitab suci yang tertulis ini, tetapi percayalah bagaimana kita menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita ini sendiri. Karena positif atau negatif ya awake dhewe yang membunuh kabeh. Kalau kita mampu mencegat yang negatif tidak sama sekali kita masukkan, kapan batin kita kena virusnya? Kita tidak pernah menderita lagi. Demikian juga kalau pikiran-pikiran ini negatif, kita benci, jengkel, nafsu, takut, khawatir, ini
kita akan bicara juga. Oh, akeh setan ya, hati-hati loh, kalau akeh setan ya itu. Jadi kita sudah ketakutan sama setan, ngomong sama anak-anak kita, ono setannya juga. Jadi dengan demikian kasih virus kepada anak kita, orang lingkungan kita. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita sudah mengajari untuk menakut-nakutin, ini virus-virus yang tanpa kita sadari kita memberikan kepada anak buah kita. Jadi dia juga takut. Jadi dengan demikian ya, ini cara mengajarkan tidak bagus karena virus yang kita miliki ini kok disebarkan pada orang lain supaya podo-podo stresnya, podo-podo takutnya kan tidak bagus. Kalau ini kita ada pikiran negatif mulai sekarang, ayolah bertekad jangan sampai diucapkan, jangan sampai menularkan virus itu pada orang lain supaya kita mencegah. Demikian juga kita lihat juga dengar banyak orang yang kena AIDS. Ya. Ketika dia kena AIDS malah dendam loh deh. Oh, Ya, dendam golek orang lain malah cari yang lebih banyak sasarannya. Misalkan ada wedok kena AIDS, dia golek lanang golek kabeh kena AIDS. Sing lanang juga gitu dendam, golek wedok kena AIDS. Jadi satu rombongan masuk neraka semua ya? Ya dengan sendirinya mereka kan bareng-bareng golek sakit, no? Golek konco ini ya? Ya akeh koncone katanya. Jadi dengan demikian kita jangan melakukan seperti itu. Kalau kita kena virus, jagalah, jangan menyebarkan virus pada orang lain. Ya. Kalau kita kena AIDS, marilah kita sadar kita salah. Jangan sampai memberikan penyakit itu pada orang lain. Ya, itulah. Ya, baik Bante. Ini memang hal yang penting karena hidup sehat sesuai dengan Buddha Dhamma ya Bante. Tapi waktu kita sudah sampai di penghujung, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan di tema ini Bante. Monggo silakan. Para pemirsa Dhamma TV yang sangat bahagia, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita ini sungguh-sungguh bisa hidup dan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan dalam setiap saat dimanapun juga. Maka yang penting, bangunkan kebiasaan kita dalam pikiran ini senang dan bahagia setiap saat. Ini dengan penuh semangat kita bangkitkan berulang-ulang tiap per detiknya. Jangan sampai bimbang dan ragu. Karena senang dan bahagia itu ada dalam batin dan pikiran kita bersama. Kalau kita mampu menciptakan, membentuk rasa senang dan bahagia terhadap apapun juga, kita bisa senang dan bahagia. Ini termasuk cara Anda memanage pola berpikir Anda sudah sangat agung, sangat luar biasa karena Anda bisa mengatasi apapun juga tetap senang, tetap gembira, tetap bahagia. Walaupun kita mungkin dicaci maki orang, kita dimarahin orang, difitnah orang, tetapi kita tetap teguh, mantap, dan bisa menerima kata-kata itu. Energi yang negatif ini kita kelola menjadi energi yang positif. Dengan cara, inilah kesempatan aku membayar utang kan. Dulu aku pernah memfitnah, aku pernah mencaci orang, aku membohongin orang. Aku sekarang sedang menerima buah buruk saya. Tapi aku senang, ternyata karma buruk sedang berbuah saat ini. Aku siap membayar hutang. Dan kita merasa, oh bebanku sudah tambah ringan. Dengan kebijaksanaan inilah kita senang dan gembira karena karma buruk kita telah berbuah. Bukan membenci kepada orang itu. Malah kita mengucapkan dia sebagai guru kita untuk melatih kita lebih sabar. Sabar untuk bisa mengatasi pikiran kita. Tidak benci, tidak dendam pada orang itu. Dengan demikian itulah yang katakan latihan demi latihan bisa kita tingkatkan dalam keadaan apapun juga. Dengan seperti inilah, walaupun hal yang paling berat terjadi, tetapi pikiran ini tidak sampai masuk dalam penderitaan itu. Karena apapun yang di luar diri kita, kalau kita bisa anggap itu semuanya adalah masalah yang kecil, tidak ada terlalu besar. Yang paling besar, yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya adalah keadaan batin dan pikiran kita bersama. Karena ini berlian yang ratusan juta karat yang sangat bernilai. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Maka jagalah batin dan pikiran kita selalu tenang, selalu hening, selalu cemerlang. Karena ini sangat berharga. Apapun yang berharga ini, tidak ada satupun yang ingin dikotorin oleh apapun juga. Apapun yang membuat Anda menderita, susah, sedih, buang, singkirkan. Karena itu sampah. Itu racun untuk pikiran kita. Jangan sekali-kali dimasukkan lagi.
buang secara total. Harus berani. Itu tidak positif, tidak ada gunanya, singkirkan dalam pikiran Anda. Kalau kita bisa membersihkan batin dan pikiran tetap jernih, hening, tenang, seimbang seperti ini, tidak digoncangkan, tidak mampu digoncangkan oleh apapun juga, berarti Anda sudah memiliki teknik yang sangat luar biasa di dalam mengatur cara berpikir Anda secara pribadi, bahwa mulai saat ini kita harus tahu tujuan kita bersama hidup adalah meningkatkan kesadaran, membuat batin ini tenang dan damai. Maka tiap-tiap detik tidak ada salahnya siapapun juga boleh menyebutkan di dalam batin kita, sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Ini tujuan kita semua, makhluk yang ada di dunia ini, menjadi manusia yang tersadarkan dan selalu damai dan hening. Inilah yang harus kita lakukan. Anda akan mendapatkan makanan yang luar biasa untuk menyehatkan badan. Semuanya akan lebih bahagia, lebih damai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Laksanakan dengan baik-baik. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya sehat itu mahal. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sakit, it's okay. Saatnya merenung, saatnya juga melihat ke dalam diri untuk lebih halus, lebih dalam untuk memahami tentang diri kita. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dhamma TV, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan tentunya selamat malam dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.